Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Mutia. Saya dari kelas Bisnis Digital C, Universitas Negeri Medan. Di sini saya memenuhi tugas studi kelayakan bisnis. Dan di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Peramalan Permintaan untuk Produk Timbangan Mekanik CV Bina Karya Karawang. Saya akan mengenalkan identitas jurnal yang saya pilih. Yang pertama itu judul. Jadi judulnya itu ada Analisis Peramalan Permintaan untuk Produk Timbangan Mekanik CV Bina Karya Karawang. Dan volume dan halamannya di volume 7 nomor 8 Desember 2021, halaman 450 sampai 456. Dan tahun terbitnya ada di tahun 2021. Dan dia nama jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, kategori jurnal nasional. Penulisnya ada 3, yaitu Samuel Mitra Purba, Kusnadi, dan Hafid Maksum. Afiliasi di jurnal ini ada di Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singa Perbangsa Karawang. Selanjutnya saya akan mereview nih. Yang pertama itu ada di tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang ada di jurnal ini yaitu menentukan metode peramalan permintaan yang paling tepat bagi perusahaannya. Perusahaan CV Karya Bina Karawang. Sehingga perusahaan dapat merencanakan jumlah produksi timbangan mekanik secara lebih akurat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan peramalan yang selama ini terjadi. Jadi perusahaan ini melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi terus-menerus. Jadi penelitian ini mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan itu. Itu menganalisis peramalan permintaan. Jadi dengan adanya peramalan yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat diharapkan mampu menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar secara lebih efektif. Subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini berpihak di perusahaan yang terlibat dalam aktivitas produksi dan perencanaan permintaan, yaitu perusahaan CV Bina Karya Karawang. Subjek penelitian ini mencakup data historis penjualan serta proses pengelolaan permintaan yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Penelitian ini menjadikan data permintaan bulanan sebagai dasar utama dalam analisis peramalan. Data tersebut merupakan data permintaan aktual selama 1 tahun, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Jadi penelitian ini meminta data-data aktual dari perusahaan ini, data permintaan bulanan. Dan penelitian ini meminta data selama 1 tahun. Adapun objek penelitian ini yaitu objeknya produk timbangan duduk mekanik dengan kapasitas 330 kg sampai dengan 500 kg yang diproduksi oleh perusahaan. Produk ini merupakan salah satu produk utama yang dipasok oleh perusahaan kepada konsumennya. Jadi baru produk pertama kali. Objek penelitian ini difokus pada permintaan produk timbangan mekanik tersebut dalam waktu kurun satu tahun ya. Jadi penelitian tadi kan minta datanya selama 1 tahun. Terus permintaan produk ini dipilih karena selama ini perusahaan mengalami kesulitan dalam memperkirakan jumlah permintaan yang sebenarnya, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah produksi dan kebutuhan pasar. Adapun metode penelitian, jadi metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis peramalan permintaan menggunakan metode regresi linear. Jadi saya memilih jurnal ini karena saya memilih metode regresi linear. Jadi pas banget saya dapat jurnal yang menggunakan metode regresi linear. Jadi peneliti ini mengumpulkan data permintaan aktual ya. Jadi selanjutnya tahap penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data permintaan bulanan, kemudian data tersebut diplot dalam bentuk grafik untuk melihat pola permintaan. Dari hasil plot grafik diketahui bahwa pola permintaan bersifat fluktuatif atau tidak stabil. Jadi berdasarkan karakteristik data tersebut, peneliti menentukan bahwa metode yang paling sesuai ini adalah metode regresi linear. Jadi di dalam yang saya baca di jurnal itu, di dalam jurnal itu metodenya ada 4, tapi salah satunya itu yang dipilih cuman metode analisis garis kecenderungan atau yang disebut dengan regresi linear. Karena peneliti itu mau meramalkan secara sederhana, jadi menggunakan metode regresi linear. Nah, rumusnya itu ada di jurnal, itu FT sama dengan A tambah BT atau Y per Y sama dengan A tambah BX. Lanjut kita ke hasil penelitian. Jadi yang pertama, tabel pertama ini ada data aktual yang tadi diminta oleh peneliti selama 1 tahun. Dari bulan Januari sampai Desember 2018. Nah, di sini udah ada ditentukan data-datanya dari 30, 20, 25, 35, 40, 30, 35, 28, 43, 45, 37, 36. Nah, selanjutnya itu ada metode, ini tabel kedua ya. Tabel kedua ini mungkin udah diproses ya pakai metode regresi linear 1 tahun. Yang pertama itu adapun tabel kolom yang X ini ya. Nah, yang di kolom X itu kan
itu kan kolom bulannya, bulan Januari 1, Februari 2, Februari 3, Februari Maret 3 sampai Desember 12. Jadi kan X 1 sampai 13 ya. Karena tabel yang kolom X itu untuk bulannya, itu penanda waktu. Selanjutnya itu ada di kolom Y. Jadi kolom Y itu adalah data permintaan asli aktual. Jadi misalnya bulan 1 Januari itu Y-nya 30. Nah, itu data-data yang tadi yang udah di tabel pertama ya. Data nyatanya. Selanjutnya itu ada di kolom XY. Nah, kolom XY itu kan X kali Y. Jadi misalnya X-nya itu 1, Y-nya itu 30. Jadi 1 kali 30 sampai selanjutnya dikalikan sesuai dengan X-nya ya. Kayak misalnya XY yang kedua itu baris 2 itu kan 2 kali 20, 40. Nah, dia dikalikan dengan X-nya. Selanjutnya ada di kolom 4. Yang kolom 4 ini X kuadrat. Jadi X kali X. Nah, misalnya X-nya itu kan 1, X-nya itu 2 sama dengan 1. Karena kan 1 kali 1. Jadi selanjutnya itu dikalikan kuadrat. Lanjut ke kolom 5. Yang dapat nilai A dan B, maksudnya itu kayak yang untuk mendapatkan nilai A dan B-nya itu misalnya A 25, B-nya itu 1. Jadi kayak misalnya nilai A dan B ini kayak diperoleh dari perhitungan dari total X, Y, XY, dan X kuadrat. Jadi semuanya itu udah ada baris totalnya itu pada tabel. Lanjut ke rumus yang dipakai itu kan Y, kan udah ada di tabel ya. Kan Y1 sama dengan A tambah B kali X ya. Nah, itu kan udah ada rumusnya nih. Jadi A-nya itu kan 25, B-nya 1. Jadi Y sama dengan 25 tambah 1X. Jadi artinya nilai ramalan itu 25 tambah nomor bulan. Nah, jadi kita langsung ke kolom Y. Kolom Y itu kan tadi hasil ramalan dari rumus tadi yang Y sama dengan 25 tambah nomor bulan. Jadi 25 itu ditambah ke nomor bulan X. 25 tambah X. Jadi sampai X terakhir sampai Desember itu ditambahin 25 tambah 1 sampai 25 tambah 12. Nah, lanjut ke kolom Y, buka kurung Y, kurang Y1 tutup kurung kuadrat. Nah, di sini kan kayak dikali, berarti dikali Y tutup kurung maksudnya dikali lah orang itu. Karena kuadrat. Jadi Y-nya itu yang tadi yang udah didapat itu dikali. Yang dari Y yang tadi yang udah dicari itu dikali. Nah, lanjut ke bagian MSE. Di situ kan MSE-nya itu ada 30, berarti itu kayak rata-rata kesalahan ramalan. Jadi MSE itu kan sama dengan jumlah semua dari tutup kurung Y kurang Y kuadrat yang dibagi jumlah data. Jadi karena jumlah Y kurang Y kuadratnya itu 360 dari jumlah data 12 bulan. Jadi 360 bagi 12 itu sama dengan 30. Jadi dapat berapa nih? Nah, ini hasilnya ya, 360 dapatnya. Kalau dapat ya. MSE-nya tuh dapatnya 30. Jadi intinya itu kita harus mengikuti rumus-rumusnya dan tahu X-nya itu untuk apa, Y-nya untuk apa, dan MSE-nya itu untuk jumlah semuanya. Jumlah dari Y kuadrat. Y kurang Y kuadrat. Oke, langsung aja kita dapat hasil peramalannya di tabel 3. Oh iya, sebelumnya ini ada data permintaannya. Data permintaan ini dia stabil, nggak terlalu turun, nggak terlalu rendah banget grafiknya. Jadi mungkin stabil ya dari Januari sampai Desember. Nah, di tabel ketiga ada hasil peramalan metode regresi linearnya, kan tadi udah dijelaskan di tabel 2 metode regresi linearnya. Jadi ini ada hasilnya. Nah, hasilnya ini kan ngikutin 278, berarti dari Y ini ya, dari kolom ini. Karena rumusnya itu kan Y. Nah, ini dia rumus metodenya. Jadi kita memasukkan hasil prediksinya dari kolom Y ini.
Jadi di bulan 1 tuh ada 27, di bulan kedua itu ada 28, bulan 3 29, bulan 4 30, bulan 5 32, bulan 6 33, bulan 7 34, bulan 8 36, bulan 9 37, bulan 10 38, bulan 11 39, bulan 12 41. Nah, ini dia hasil prediksi dengan metode regresi linear selama 1 tahun. Peneliti sudah mendapatkan peramalan-peramalan diprediksi oleh peneliti. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data permintaan produk timbangan mekanik CV Bina Karya Karawang memiliki pola yang fluktuatif atau tidak bebas ya. Jadi karena itu metode regresi linear ini dipilih sebagai metode yang paling sesuai untuk melakukan peramalan. Nah, di sini karena penelitian ini mau mencari peramalan secara sederhana. Lanjut saya akan menjelaskan ya kekuatan atau kelebihan penelitian. Jadi yang pertama itu data yang digunakan merupakan data permintaan asli dari perusahaan. Jadi hasil analisisnya itu mencerminkan kondisi real di lapangan. Jadi datanya itu datanya itu asli dari perusahaan ya, bukan data yang hoax, bukan karang-karangan. Lanjut kedua, ada alur penelitian yang disusun dengan jelas dan tersusun rapi gitu, dimulai dari penyajian data, pembuatan grafiknya, hingga proses perhitungan peramalannya. Jadi saya memahami cara menghitung atau memperhitungkan tabel keduanya tadi ya, metode linearnya. Yang ketiganya itu ada penelitian menyajikan tahapan perhitungan regresi secara lengkap melalui tabel, sehingga proses pengolahan data dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang keempat itu ada metode regresi linear yang digunakan tergolong sederhana dan praktis, sehingga mudah diterapkan oleh pihak perusahaan. Ya, karena metode regresi linear ini sangat sederhana dan praktis dan mudah dipahami, tapi ya cuma diprediksi doang gitu ya. Yang kelima itu ada hasil penelitian langsung menampilkan jumlah ramalan permintaan tiap bulannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun rencana produksi. Yang keenam itu ada penelitian juga menyertakan pengukuran tingkat kesalahan peramalan melalui nilai MSE. MSE tadi yang 360 ya. Saya lupa. MSE ya 360. 30. 360-nya itu hasil dari kolom Y kurang Y1 kuadrat. Oke. Itu MSE itu menunjukkan kualitas hasil peramalannya ya. Lanjut, saya akan menjelaskan kelemahan penelitian. Jadi yang pertama itu ada data penelitian hanya berasal dari satu periode tahunan aja, sehingga cakupan data itu masih terbatas dan kurang mewakili pola permintaan jangka panjang. Yang kedua itu penelitian hanya menerapkan satu teknik ramalan dengan melakukan perbandingan dengan metode tanpa melakukan perbandingan dengan metode lain yang sejenis. Jadi dia cuma menggunakan satu metode aja. Tapi saya juga mencari metode regresi linear ya. Yang ketiga itu ada faktor yang berpotensi memengaruhi permintaan dengan seperti kondisi pasar, promosi, harga, dan musim belum dimasukkan dalam analisis. Jadi kayak kurang lengkap aja gitu ya. Kayak kenapa bisa ini, kesalahan itu kenapa bisa terjadi gitu. Terus juga yang keempat, evaluasi akurasi model hanya menggunakan satu indikator kesalahan, sehingga gambaran ketepatan model masih kurang lengkap. Yang kelima, ada pola hasil peramalan yang cenderung meningkat setiap bulan, tidak dibahas secara mendalam. Apakah benar sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya? Iya, karena hasil peramalan itu belum diupdate gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil review. Jadi secara keseluruhan artikel ini membahas permasalahan yang sangat relevan dengan dunia industri. Jadi khususnya dalam perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Jadi permasalahan yang diangkat yaitu ketidaktepatan peramalan manual yang merupakan permasalahan umum yang sering terjadi di banyak perusahaan manufaktur. Jadi isi artikel ini sudah disusun secara sistematis mulai dari latar belakang, konsep, manajemen permintaan, metode peramalan hingga hasil perhitungan regresi linear. Jadi hal ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur penelitian. Jadi hasil reviewnya ini mungkin cukup bagus, mudah dipahami juga ya. Saya mudah paham dengan hasil jurnalnya karena nggak terlalu susah, sangat sederhana banget dan bagus. Jadi kesimpulan di jurnal ini, berdasarkan hasil review, dapat disimpulkan bahwa artikel ini berhasil menunjukkan penerapan metode regresi linear dalam meramalkan permintaan produk timbangan mekanik di CV Bina Karya Karawang. Jadi penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses peramalan permintaan serta hasil peramalan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan produksi. Jadi kesimpulan dari semua ini, hasil peramalannya itu udah dibuat juga di jurnalnya, semua udah ada. Grafiknya juga ada dan juga objeknya juga jelas, subjeknya juga jelas. Mungkin kurangnya itu adalah faktor-faktor yang ada di jurnal. Baik, terima kasih. Saya Nadla Mutia, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton. Maaf jika banyak kesalahan kata atau kurang tepat pada tugas ini.
atau mereviewnya kurang jelas, mohon maaf, bisa ditambahkan atau memberitahu saya. Sekian, terima kasih.